Memang gini Mas Bram, bahwa kita ini tidak juga memungkiri bahwa memang kita juga masih mengimpor beberapa bahan-bahan pokok, ya. Nah, kita sudah berhasil selama 3 tahun berturut-turut tidak impor beras, dan Pak Presiden juga tanggal 15 Agustus kemarin menerima penghargaan dari Institute Rice Research Rice Internasional, ya, terhadap prestasi tersebut berdampingi oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, tapi ada beberapa bahan lagi seperti kayak daging, tadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini sebagai negara besar pengkonsumsi daging sapi, dan populasi sapi nasional kita bisa dibayangkan sapinya cuma ada 15 juta ekor, penduduknya 270 juta. Bandingkan dengan Brazil yang penduduknya 210 juta, sapinya 260-270 juta ekor. Jadi beda jauh gitu loh. Nah, kita sendiri mengimpor masih kekurangan itu kayak daging ya dari Australia, dari Amerika, dari Jepang, dari Brazil, termasuk juga dari India, ya kan. Nah, untuk mengatasi itu kami sendiri di ID Food ya, khususnya PT Berdikari ingin ikut dalam perubahan ekosistem ini sesuai dengan amanah dari Pak Menteri kami, Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Sehingga kami sudah punya blueprint bagaimana untuk menambah populasi sapi itu, ya, baik dengan breeding maupun dengan bakalan, itu di sapi. Kemudian di domba kambing juga seperti itu. Mas Bram kalau lihat dari data statistik ya, itu dari tahun 2017 dengan sekarang harga daging kambing itu udah naik hampir 100%. Tapi tetap karena ada daya beli itu bisa dikonsumsi. Dan kita memang belum mengimpor daging kambing. Mudah-mudahan tidak sampai. Nah, kami pun masuk ke dalam program untuk breeding kambing ini. Ya, nah breeding kambing ini memang masih banyak jantan-jantan breeding yang harus kita impor dari luar. Tapi betina-betinanya kayak Garut, kambing kacang, ya kan, itu banyak di Indonesia yang bisa untuk menambah populasi tersebut. Jadi tidak boleh berhenti. Oke, kita coba nambah populasi sapi, tambah naikkan populasi kambing, karena kita ini boleh dibilang satu ya sebagai negara muslim terbesar, bayi-bayi yang lahir muslim itu harus dikekah potong kambing. Belum lagi Idul Adha, belum lagi sehari-hari yang penggemar sate kiloan ya kan, kayak Mas Bram saya yakin kan, nah, itu pasti juga cari gitu loh. Nah, jadi kita juga mau menjaga ekosistem tersebut. Ayam memang challenging ya. Boleh dibilang karena harga pakan, harga logistik ya, boleh dibilang sistem mekanisasi bahan pakan di luar negeri dengan kita yang belum mekanisasi, masih padat karya seperti itu mempengaruhi harga pakan. Jadi boleh dibilang ayam ya kita ini memang oke, ya supply-nya ada, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain yang mungkin ada politik dagangnya, dumping atau apa, nah ini yang memang harus diproteksi. Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Ekonomi kita, ya itu pasti mempunyai jurus-jurus lah ya dalam membalance trade, financing, ya dan lain-lain seperti itu. Jadi boleh dibilang kami Berdikari ikut di dalam menambah populasi sapi, nambah populasi domba kambing, dan juga untuk coba menurunkan harga daripada pokok ayam dan telur ini. Oke, untuk target impor pakannya sendiri pada kesempatan nantinya di angka berapa, Pak, hari? Jadi begini, kita itu sebenarnya kalau untuk pakan ternak, kita tidak impor. Hanya saja ya dulu-dulu pada saat saya bilang tadi ya gandum itu di bawah harga jagung dunia. Pada saat jagung nasional kita ini kurang atau tinggi ya, itu kenapa? Karena kita waktu itu mempunyai kebijakan ekspor jagung yang tidak diatur. Sehingga harga internasional itu cukup menggiurkan, sehingga jagung-jagung kita itu banyak keluar, sehingga jagung nasional jadi short, harganya jadi tinggi. Nah, untuk mereplace ketinggian harga jagung tersebut untuk pakan ternak terutama, dilakukanlah impor gandum untuk mereplace itu. Tapi sejak 1 tahun terakhir ini kebalik, harga gandumnya naik, ya kan? Harga jagung di bawah,
di nasional stabil. Kenapa? Karena pemerintah tutup dulu ekspornya. Jadi boleh dibilang sekarang terjangkau nih harga jagung itu tersebut, ya kan? Nah, ini masih berlangsung. Bahkan pemerintah melihat bahwa ternyata ada surplus jagung. Nah, mungkin sudah saatnya dibuka pintu ekspornya, tapi terukur. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada ratas mengenai jagung ya minggu lalu pemerintah mengenai berapa sih kita surplus jagungnya, berapa sih kita bisa ekspor jagung. Jadi mulai ditata nih, seperti itu. Jadi ini udah bagus kalau menurut saya. Oke, baik. Berarti dapat diartikan tidak akan lagi impor pakan ternak begitu ya, Pak Hari? Ya, memang kita tidak pernah impor pakan ternak jadi, tidak pernah. Hanya bahannya saja. Nah, bahan itu gandum ya untuk mereplace jagung yang kurang di nasional atau jagung yang lebih mahal. Nah, tapi sekarang ini jagung banyak. Jadi boleh dibilang bahwa belum ada rencana untuk importasi lagi gandum untuk mereplace jagung. Kenapa? Karena gandumnya juga lagi mahal. Oke. Untuk feed mill ya, jadi untuk pabrik pakan ternak ya. Tapi kalau untuk pabrik terigu, flour mill ya, yang untuk jadi mie, jadi roti, ya itu kan tetap melakukan importasi terhadap gandum tersebut karena tidak ada bahan replace-nya selain gandum.